Halo pecinta-pecinta fisika, berjumpa kembali dengan saya Tio MF ya. Nah, di sini saya akan membahas beberapa soal tentang momentum. Ya, langsung aja ke soal yang pertama. Benda A 3 kg bergerak ke kiri dengan kelajuan 10 meter per sekon dan benda B bermasa 7 kg bergerak ke kanan dengan kelajuan 4 meter per sekon. Yang ditanya momentum total. Ini kan langsung aja ini. Ya, langsung aja. Jadi P total sama dengan berarti MA dikali min, ya, min VA. Kenapa dia bertanda min? Karena ke kiri ya. Ditambah MB dikalikan dengan VB, ya. Berarti 3 dikali min 10 hasilnya min 30. Ditambah 7 dikali 4 28. Berarti nanti dapatlah jawabannya 2 kg meter per sekon, ya. Nah, jawabannya adalah B. Oke. Nah, nomor yang kedua, benda A bermassa 2 kg bergerak ke atas dengan kecepatan 6 meter per sekon membentuk sudut 30 derajat. Ya, 30 derajat berarti kalau kita buat misalnya di sini ada sumbu X positif. Ya, sumbu X positif. Nah, di sini ada sebuah benda, katakanlah benda A ini ya bergerak dengan kecepatan VA. Ya, VA-nya ada 6 meter per sekon ya. Ini dengan sudut 30 derajat. Oke. Nah, kemudian ada benda B bermassa 4 kg bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon ke atas membentuk sudut 150 derajat ya. Berarti nanti di sini juga ada benda B ya. Ada benda B. Nah, ini dia. Misalnya ini. Inilah VB. Sudut yang dibentuknya terhadap sumbu X positif adalah sebesar 150 derajat. Oke. Nah, berarti sudutnya ini nanti kedua benda ini momentumnya ya membentuk sudut sebesar tetanya nanti sebesar adalah 120 derajat. Oke. Nah, jadi nanti untuk mengerjakan ini kita cari dulu PA-nya. Ya, PA berarti MA dikalikan dengan VA. Oke, MA-nya 2, kecepatannya 6, berarti jawabannya 12 Newton sekon. Kemudian PB-nya ya berarti MB dikalikan dengan VB, berarti 4 dikali 4 berarti 16. Oke. Nah, jadi nanti P total berarti sama dengan akar dari PA kuadrat ditambahkan dengan PB kuadrat ditambah 2 PA PB cos 120 derajat. Ya, ini kita pakai ini karena membentuk sudut ya. Jadi langsung aja berarti akar 12 kuadrat. 12 kuadrat berarti 144 ya. Ditambah 16 kuadrat 256 ya. Ditambah 2 kali 12 dikali 16 dikali min setengah. Ya. Nah, jadi inilah hasilnya. Ini kan bisa mati nih. Jadi nanti jawabannya adalah akar 208 ya Newton sekon. Jawabannya juga adalah B. Oke. Nah, itu nomor 2. Ya, nomor 3. Nomor 3, peluru bermassa 10 gram ditembakkan dengan kecepatan 1000 ya meter per sekon mengenai dan menembus balok bermassa 100 kg ya. Nah, jadi ini kecepatannya ya. Kecepatan peluru 1000 sedangkan kecepatan baloknya 0 karena dalam posisi diam. Kecepatan peluru setelah menembus balok ya adalah 100, berarti ini setelah menumbuk ya, berarti aksen ya. V aksen peluru yang ditanya V aksen balok. Ini kan langsung aja ini. Ya, langsung aja kita pakai hukum kekalan momentum, berarti nanti adalah massa peluru V peluru ditambah massa balok V balok itu sama dengan massa peluru V aksen peluru ditambah massa balok V aksen balok ya. Nah, ini massanya 10 gram. Kita tukar ke kilogram berarti 0,01 ya. Dikalikan dengan 1000
ditambah ini kan mula-mula tadi dalam posisi diam, berarti 0 ya. Oke. Nah, ini 0,01, kecepatannya tadi setelah menumbuk adalah 100 ya, berarti dikali 100 ya, ditambah massa baloknya 100 dikalikan dengan Viersen balok ya. Nah, jadi kalau kita cari nanti Viersen balok di sini, ini hasilnya 10, ini 1, berarti 10 kurang 1 9, 9 dibagi 100 adalah 0,09 ya, meter per sekon. Oke, jawabannya juga B ya, sama B semua ya kan. Nah, soal nomor 4 ya, soal nomor 4, sebuah benda 2 kg bergerak dalam bidang XY ya. Ini kecepatan belum dikasih tahu ya. Tiba-tiba benda tersebut meledak menjadi 3 keping. Keping pertama masanya 0,4 ya, dengan kecepatannya 2i tambah 3j. Kemudian keping kedua masanya 0,9 dengan kecepatannya 4i kurang 2j. Keping ketiga 0,7 kg dengan kecepatannya min 5i kurang 4j. Tentukan vektor kecepatan benda sebelum meledak. Nah, ini juga kita pakai hukum kekekalan momentum. Nah, mula-mula kan adalah massa benda ya dikalikan dengan kecepatan benda. Ini awal ya, ini awal. Lalu benda ini pecah menjadi 3 ya, berarti boleh kita buat ini M1 V1 ditambah M2 V2 ditambah M3 V3. Oke. Nah, massa bendanya awalnya adalah 2 ya. Nah, ini yang ditanya VB ya. VB-nya keping pertama masanya 0,4 ya, berarti 0,4 dikalikan dengan V1-nya 2i ditambah 3j. Oke. Nah, ditambah M2-nya 0,9 ya, dikali 4i dikurang 2j ya. Kemudian ditambah keping ketiga masanya 0,7 ya. 0,7 dikalikan kecepatannya min 5i ya dikurang 4j. Nah, soal ini adalah soal simak UI sebenarnya ini ya. Nah, berarti ini 2 VB ya, 2 VB sama dengan kalikan ke dalam berarti 0,8i ditambah 1,2j ya. Nah, ditambah 3,6i dikurang 1,8j ditambah ya, ditambah ini min 3,5i dikurang ya 2,8j. Oke, ini dia. Nah, maka nanti kita peroleh nanti dari sini bahwa 2VB sama dengan ini ya, 3,6 kurang 3,5 0,1 ya, ditambah 0,8 berarti 0,9i. Oke. Kemudian min 1,8 min 2,8 berarti min 4,6 ditambah 1,2 berarti min 3,4j ya. Nah, kita dapat nanti VB-nya dibagi 2 berarti 0,45i dikurang 1,7j. Oke, jawabannya adalah B. Nah, B semua, ya kan? Nah, kebetulan ya, kebetulan B semua. Oke. Nah, yang kelima, nomor yang kelima, ya. Partikel A bergerak dengan kecepatan awal P0 menumbuk linting sempurna partikel B yang sedang diam
sehingga partikel A terpental dalam arah sudut C dan partikel B terpental dalam arah sudut theta terhadap arah gerak partikel A mula-mula. Massa A dan B sama ya, ini sama. Jika kecepatan partikel A setelah tumbukan adalah V ya. Nah, kecepatan partikel A setelah tumbukan adalah V. Oke. Berarti nanti di sini ada yang namanya benda A ya. Ini benda A. Oke. Nah, bergerak dengan kecepatan sebesar V0 ya. Lalu nanti menumbuk benda B ya, benda B. Udah, ini benda B dalam posisi diam. Oke. Nah, setelah tumbukan jadi seperti ini. Oke. Nah, setelah tumbukan katanya partikel A terpental dalam arah sudut C. Nah, kita anggap ini partikel C A ya, berarti ini V A ya, dengan arah sudut C. Udah. Kemudian partikel B ya, berarti ini V aksen ya. Oke, ini V aksen. Nah, kemudian partikel B terpental dengan arah sudut theta. Nah, ini misalnya partikel si A, si B ya. Ini V aksen B ya, dengan sudut sebesar theta. Oke. Nah, lalu yang ditanya kecepatan partikel A ya, hubungan antara sudut theta dengan C ya, hubungannya. Oke. Nah, ini kita uraikan dulu ya, coba kita ganti dulu warnanya kita ganti dulu biar nampak ya. Nah, ini kita uraikan dulu ke sini, ke sumbu X, berarti nanti ke sini ini namanya V aksen A ya, V aksen A cos C. Oke. Nah, sedangkan nanti ke sini dia itu namanya V aksen A sin daripada C. Oke. Nah, kemudian kita uraikan juga yang namanya untuk si B ya, ini untuk si B. Berarti nanti ke sini kita uraikan ke sini. Oke. Ini adalah V aksen B cos theta ya. Nah, ke sini namanya V aksen B sin theta. Oke. Nah, seperti ini kemarin ya, sudah ada teori yang saya kasih, ya. Jadi nanti kita buat P momentum awal pada sumbu X sama dengan momentum akhir pada sumbu X ya. Momentum awalnya adalah ini ya. Oke, masanya tadi sama, berarti nanti kita buat M ya, M V0 ya. Oke, karena masanya sama, katakanlah sebesar M. Kemudian akhir pada sumbu X ini ada dua, V aksen A cos C dengan V aksen B cos theta. Berarti nanti ini adalah M V aksen A cos C ya, ditambah M V aksen B ya, cos theta ya. Nah, ini M nya mati semua, ini mati ya. Oke, maka nanti kita lihat ini V0 sama dengan V aksen A cos C ya. Nah, ditambah V aksen B ya, cos theta. Nah, inilah kita sebut persamaan
yang pertama. Nah, sekarang kita ambil pada sumbu Y ya. Pada sumbu Y berarti nanti momentum awal pada sumbu Y sama dengan momentum akhir pada sumbu Y ya. Nah, ini kan momentum awalnya kan pada sumbu Y tidak ada, maka kita ambil 0 ya. Maka ini ya pada sumbu Y berarti ini ke atas bertanda positif, berarti nanti M ya, M Vxn A ya, sin C ya dikurangkan dengan M Vxn ya, Vxn B sin theta ya, bertanda min karena ini kan ke bawah ini ya. Ini M mati ya, ini mati nih ya. Oke, dah. Sedangkan Vxn A tadi adalah sebesar V ya. Maka kalau kita cari di sini Vxn B-nya, Vxn B itu sama dengan adalah V sin C ya, V sin C per ya per sin theta. Oke, nah inilah persamaan yang kedua. Oke, jadi nanti kalau kita ganti Vxn B ke sini ke pertama, maka nanti kita peroleh nanti hasilnya tangen theta sama dengan V sin C ya, V sin C per V0 ya, V0 kurang V cos C. Nah, ini hasil nanti ya. Oke, berarti nanti jawabannya adalah juga B. Oke, itulah pembahasan tentang soal-soal momentum dari saya ya, Tio ML.